Dewanti Rahayu, istri setia, ibu dari seorang anak, dan manajer marketing perusahaan properti ternama di Surabaya. Hidupnya berubah ketika cinta lamanya datang kembali. Arman Wilutama, lelaki masa lalu yang tiba-tiba muncul dengan satu tujuan, membeli rumah dan membuka luka yang belum sembuh. Pertemuan itu menghidupkan kembali rasa yang pernah hangus, ciuman yang tertunda, pelukan yang menyesakkan, dan malam-malam yang tak lagi sekadar mimpi. Namun, cinta yang dibangun di atas dusta selalu menuntut harga. Ini bukan kisah cinta remaja. Ini adalah cerita orang dewasa yang harus memilih cinta atau kehancuran. Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Surabaya siang itu memantulkan cahaya matahari yang tajam di kaca-kaca gedung perkantoran. Di lantai 10 sebuah menara properti mewah, Dewanti Rahayu sedang menandatangani berkas dengan wajah tenang, meski pikirannya tak 100% hadir di ruangan. Ia adalah manajer marketing yang disegani. Perempuan usia 39 tahun itu tampil anggun dengan balutan blus satin warna gading dan rok pensil gelap. Seorang istri dari Ardi Saputro, seorang kontraktor sukses, dan ibu dari seorang anak lelaki yang baru duduk di kelas 3 SD. Tapi hidup tidak selalu seimbang. Sejak 5 tahun terakhir, rumah mereka dingin, seperti ruang tamu tanpa penghuni. Ardi terlalu sibuk dengan proyek dan kepentingannya sendiri. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu hangat, kini berubah jadi rutinitas kering. Dan Dewanti, seperti daun gugur yang masih berharap pada musim semi, menyimpannya dalam diam. Hari itu, sebuah nama muncul di formulir calon pembeli hunian eksklusif, Arman Wilutama. Jantung Dewanti berdenyut lebih cepat. Nama itu seperti nyanyian lama yang tidak pernah sepenuhnya dilupakan. Arman, lelaki yang pernah menjadi masa mudanya, cinta pertama yang panas, liar, dan meninggalkan bekas luka sekaligus kenangan yang terlalu dalam. Dewanti mencoba tenang. Tapi ketika Arman muncul di ruang meeting dengan setelan jas coklat muda, tubuh tegap, senyum hangat dan tatapan mata yang belum berubah sejak 2 dekade lalu, waktu seolah berhenti berdetak. Dewanti Rahayu? Astaga, kamu masih sama seperti dulu. Cantik, lembut, kata Arman, suaranya seperti bariton halus yang dulu sering membisikkan puisi di sela malam kampus. Dewanti tersenyum tipis. Kita sudah tua men, tapi kamu masih suka merayu. Tapi kamu tetap wanita yang sama, yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Hari itu, transaksi dimulai secara profesional, tapi udara di antara mereka lebih dari sekadar bisnis. Keesokan harinya, Dewanti duduk di lounge Hotel Bintang 5, tempat pertemuan lanjutan untuk penandatanganan berkas. Arman datang lebih dulu. Kali ini tanpa istri. Ia menyebut istrinya sedang di Bali, liburan bersama anak-anak. Dan entah bagaimana, obrolan mereka menjalar ke masa lalu. Tentang kopi yang biasa mereka minum di warung pojok kampus. Tentang hujan yang pernah menjebak mereka dalam satu kamar kos. Tentang malam-malam ketika hanya sentuhan dan napas yang bicara. Apakah kamu bahagia, Dewu? Tanya Arman sambil menyentuh cangkirnya. Matanya menatap tajam tapi teduh. Dewanti tidak menjawab langsung. Sebab bahagia adalah kata yang sulit ia deskripsikan sejak bertahun-tahun terakhir. Malam itu, mereka berpisah dengan saling menatap lama di parkiran. Tanpa kata. Tapi tubuh mereka seolah masih ingin saling mendekat. Arman memegang tangan Dewanti sebentar. Dan sentuhan itu seperti percikan api di dalam dada. Seminggu kemudian, setelah proses akad dan pembayaran,
Arman mengundang Dewanti untuk melihat-lihat interior rumah barunya. Rumah mewah di Graha Family, dengan kolam kecil dan ruang baca yang sejuk. "Rumah ini terlalu besar untukku sendiri," gumam Arman. "Mungkin kamu bisa mengisi dengan kebahagiaan yang lain," jawab Dewanti ringan. Hari itu mereka berjalan menyusuri koridor rumah, lalu duduk di sofa panjang dekat jendela. Musik jazz lembut mengisi ruang, dan angin sore menerobos tirai tipis. Arman duduk lebih dekat. Napasnya hangat di leher Dewanti. Dan ketika bibir mereka akhirnya bertemu, saling mencari dan mencicipi masa lalu yang belum habis, semesta seperti menutup mata. Mereka menghabiskan sore di kamar utama rumah itu. Tubuh mereka bicara dalam diam, dalam ritme yang lambat tapi penuh gairah. Tak ada kata cinta, tapi pelukan mereka adalah puisi yang ditulis dengan kulit dan air mata. Hari-hari berlalu, dan Surabaya menjadi saksi bisu atas hubungan yang tak lagi sekadar pertemuan lama. Mereka bertemu di berbagai tempat, di kamar hotel yang tak pernah sama 2 kali, di rumah kosong yang makin sering dikunjungi Arman, bahkan kadang hanya duduk di mobil, saling menggenggam tangan dalam senyap. Bulan berganti. Dalam 6 bulan itu, tubuh mereka menyatu lebih dari sekadar kebutuhan raga. Mereka tertawa bersama, bercanda seperti mahasiswa yang tidak pernah dewasa, dan menangis dalam pelukan ketika malam terlalu sunyi. Dewanti mulai menyimpan parfum khusus di tasnya, yang hanya ia semprotkan saat bertemu Arman. Arman pun menyimpan 1 set pakaian ganti di mobilnya, hanya untuk berjaga jika waktu terlalu berani menyatukan mereka lagi. Tubuh mereka saling hafal. Jemari Arman tahu di mana titik lelah Dewanti bersembunyi. Dan Dewanti tahu kapan Arman butuh disentuh tanpa banyak tanya. Dalam ruang kamar yang sunyi, mereka bercinta seperti ingin menaklukkan waktu yang pernah memisahkan. Tak lagi terburu-buru. Semuanya berlangsung pelan, simbolik, penuh rasa. Napas tersengal dan bisikan rindu mengisi lorong-lorong rahasia tubuh mereka. Tapi tidak ada kebahagiaan yang benar-benar bebas dari beban. Suatu malam, saat keduanya berbaring di ranjang dengan hanya spray menyelimuti, Dewanti memandang langit-langit kamar hotel yang kosong. "Arman, apakah kita masih mencintai satu sama lain? Atau ini cuma sisa masa lalu yang belum kita ikhlaskan?" Arman menggenggam tangannya erat. "Aku tak pernah berhenti mencintaimu, Dewu. Tapi hidup kita sudah beranak pinak. Kita tak lagi sendiri." Dan disinilah luka itu mulai mengendap. Bukan karena mereka tak saling cinta, tapi karena cinta itu tumbuh di ladang yang salah. Dewanti mulai berubah. Ia tak seceria dulu saat bertemu Arman. Tatapannya lebih sering kosong, meski bibirnya tetap mencium dengan gemetar. Bahkan saat tubuh mereka menyatu, ada bagian dari dirinya yang menolak larut total. Seolah ia mulai bertanya, "Untuk apa semua ini, jika pada akhirnya kami pulang ke rumah yang bukan rumah kami?" Ia semakin sering menatap anak lelakinya dalam tidur, membelai rambut anak itu dan merasa bersalah. Ia juga mulai melihat suaminya, Ardi, dengan pandangan lain. Seorang pria yang mungkin tak lagi romantis, tapi tetap setia pulang. Pria yang tetap membayar sekolah anak, tetap menyediakan rumah yang hangat, meski jarang memberi sentuhan. Arman pun tak lepas dari beban. Istrinya mulai curiga, meski belum berani bertanya. Anak sulungnya kini lebih sering murung. Dan dalam setiap pertemuan dengan Dewanti, matanya semakin redup, meski tubuhnya masih mendambakan. Di penghujung malam itu, usai pertemuan yang panas dan lambat, Dewanti mengenakan bajunya pelan. Ia berdiri menghadap cermin. Rambutnya terurai, bibirnya merah muda karena ciuman, tapi wajahnya sepi. "Men," katanya pelan, "kita tidak sedang muda lagi. Cinta seperti ini hanya membakar kita pelan-pelan, lalu meninggalkan abu." Arman berdiri di belakangnya, memeluknya dari belakang. "Aku siap meninggalkan semuanya, Dewu, kalau itu membuatmu tetap di sisiku." Tapi Dewanti hanya menutup mata. Pelukannya tak ia balas. Hari-hari berikutnya,
Dewanti mulai mencatat pikirannya dalam buku catatan kecil yang ia sembunyikan di laci lemari kamar kerja. Ia tak tahu harus bicara pada siapa. Maka ia menulis tentang rasa bersalah yang semakin dalam, tentang tubuhnya yang terbagi, tentang Arman yang membuatnya merasa hidup dan sekaligus hancur dalam diam. Arman, tulisnya di halaman pertama. Kita adalah kenangan yang kembali hadir tanpa diundang. Setiap pelukanmu membuatku ingin tinggal lebih lama, tapi setiap kali pulang, aku merasa mencuri kehidupan orang lain. Apakah cinta itu masih cinta jika tumbuh di taman yang salah? Atau ini hanya mimpi yang terlambat terbangun? Tapi surat itu tak pernah dikirim. Ia hanya ditulis dan dilipat, diselipkan di balik buku agenda tahunan yang tak pernah diperiksa siapapun. Suatu hari, Arman mengajaknya ke villa temannya di kawasan Prigen. Di sana, mereka menghabiskan akhir pekan dengan seolah dunia milik berdua. Tak ada ponsel, tak ada jam dinding, hanya mereka dan waktu yang mengalir tanpa gangguan. Mereka bercinta dengan lambat dan dalam, seperti dua jiwa yang tahu bahwa ini bisa jadi adalah yang terakhir. Arman menciumi jemari Dewanti satu persatu, lalu membenamkan wajah di lekuk leher yang lama ia rindukan. Dewanti membalas dengan pelukan penuh gemetar. Matanya sembab tapi tubuhnya menghangat. Dan malam itu, di atas kasur berspray linen putih dan cahaya lampu redup, mereka tidak hanya menyatu dengan tubuh, tapi juga dengan luka. Seminggu setelah perjalanan itu, Dewanti duduk di balkon apartemen temannya sambil menatap langit sore. Sisa matahari menguning seperti hati yang belum siap meninggalkan kenangan. Ia tahu ia harus memilih. Suatu pagi, saat Arman menunggunya di kafe langganan mereka, Dewanti datang dengan pakaian kerja lengkap. Tak seperti biasanya. Tak ada semerbak parfum khusus. Tak ada senyum yang menggoda. Hanya tatapan dalam dan sebuah keputusan yang telah matang. "Men," katanya dengan suara nyaris berbisik. "Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku yang dulu, yang tak harus bersembunyi dari dunia." Arman terdiam. "Kamu ingin pergi? Aku ingin kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke diriku yang utuh, yang tak perlu berpura-pura. Kita sudah melewati batas terlalu lama, dan ini bukan soal siapa yang salah, ini soal apa yang benar." Arman menunduk. Tangannya bergetar di atas meja. Ia tak memohon. Ia tahu Dewanti bukan perempuan yang bisa dipaksa. Sore itu, mereka berpisah. Bukan dengan amarah. Bukan dengan kebencian. Tapi dengan pelukan terakhir yang lama, sunyi, dan penuh air mata tak terlihat. Beberapa bulan telah berlalu sejak sore itu. Hubungan mereka telah berakhir tanpa pengumuman, tanpa perpisahan resmi. Hanya jeda panjang yang tak pernah diisi kembali. Arman tak lagi mengirim pesan. Dan Dewanti berhenti menyimpan aroma kenangan dalam botol kecil parfumnya. Namun, bayangan Arman tetap hidup. Bukan sebagai sosok penggoda atau kekasih gelap, tapi sebagai kenangan yang akhirnya bisa ditaruh di rak paling dalam. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Dewanti mulai menata ulang hidupnya. Ia mengajukan cuti panjang dan mengikuti pelatihan manajemen properti di luar kota. Malam-malamnya kini diisi dengan membacakan buku untuk anaknya, menyeduh teh melati sendiri, dan menatap langit malam sambil menulis catatan kecil. Ada cinta yang ditanam untuk tumbuh, ada pula yang ditanam hanya untuk dikenang. Suaminya, Ardi, pelan-pelan mulai berubah. Entah karena intuisi lelaki atau karena semesta memberi tanda. Ia mulai mengajak Dewanti makan malam, meski dengan canggung. Mulai bertanya tentang hari-hari istrinya, meski jawabannya masih pendek. Namun Dewanti memilih bertahan, bukan karena terpaksa, tapi karena ia belajar bahwa setia bukan soal gairah, tapi tentang menghargai ikrar, meski tidak selalu sempurna. Suatu siang, Dewanti melewati rumah mewah yang dulu dibeli Arman. Ada mobil keluarga terparkir di depannya. Seorang perempuan keluar dari pintu depan, menggandeng dua anak kecil.
Arman muncul kemudian, membukakan pagar. Pandangannya tak sengaja bertemu dengan Dewanti yang tengah menyetir pelan. Mata mereka bertemu. Hanya sesaat. Tak ada senyum. Tak ada gelombang tangan. Tapi cukup untuk menyampaikan 1000 kata. Aku baik-baik saja. Kamu juga, bukan? Kita pernah mencinta. Tapi sekarang, kita belajar melepaskan. Dewanti menoleh kembali ke jalanan kota Surabaya yang mulai padat. Di kaca spion, bayangan rumah itu menjauh pelan, seperti bab yang sudah selesai dibaca.